Bab 747, kamu pasti sangat kesulitan. Kota Yogantara terletak di tepi Sungai Agung dengan jembatan Coleta membentang di sepanjang anak Sungai Agung. Beberapa taman telah dibangun di dekatnya. Jarak sungai juga sangat dekat dengan kota dan memiliki pemandangan yang sangat indah. Citra merasa tidak enak badan, jadi dia keluar untuk bersantai dan tanpa sadar berjalan menuju jembatan Coleta. Angin malam menerpanya, menerbangkan rambut hitamnya. Cahaya bulan menyinari sisi wajahnya yang cantik. Citra memeluk perut bagian bawahnya dan melihat pemandangan sungai dari kejauhan. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Sebentar lagi musim dingin. Sosok Agam terbayang di benaknya. Tanpa terasa, keduanya sudah saling mengenal selama hampir setahun. Semua hal yang terjadi selama ini terus terbayang di depan matanya. Kenangan terus bermunculan di ingatannya. Citra berusaha keras untuk menghilangkan kenangan itu. Dia benar-benar tidak ingin memikirkannya. Mengapa dia dan Agam tidak bisa bersama? Namun, semua telah terjadi, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang, dia harus melupakan Agam. Jika tidak, dia hanya akan menyakiti dirinya sendiri. Dia bersedia melakukannya. Dia hanya tidak bisa membayangkan Agam kesulitan karena dirinya. Hatinya terluka dan menderita. Satu-satunya hal yang dia ingat adalah perkataan Bibi Cindy padanya yang memberinya sedikit harapan. Mungkin, jika dia bisa kembali ke masa di mana mereka belum saling mengenal, mereka tidak akan bertemu. Saat itu, mereka akan dipertemukan lagi dan bersama selamanya. Suara dari perutnya menyadarkannya. Dia menundukkan kepalanya dan mengelus perut bagian bawahnya. Tatapannya sangat lembut. Setelah dikhianati keluarganya sendiri, Citra tidak punya siapa-siapa lagi dan memutuskan meninggalkan provinsi seorang diri. Keberanian dan keyakinan yang dia keluarkan begitu besar. Di tempat asing ini, dia bahkan tidak punya siapa-siapa. Udara makin dingin. Citra mengeluarkan topinya dari tasnya dan memakainya. Dia tidak memedulikan apapun dan akan menjaga tubuh serta kesehatannya, karena ada buah hatinya dengan Agam di dalam perutnya. Nak, ini sudah larut malam, mengapa kamu sendirian? Sebuah suara serak muncul diikuti seorang nenek berjalan dengan tangan diletakkan di belakang punggungnya. Penampilan nenek itu benar-benar sulit dijelaskan dan membuat orang lain curiga. Namun, Citra baik hati dan tidak terlalu mengambil pusing. Dia berkata dengan lembut, "Nenek, aku akan pulang sekarang. Lihatlah dirimu, kamu masih muda. Kamu mirip dengan cucuku. Ketika aku melihatmu, aku langsung teringat pada cucuku." Ucap nenek itu sambil menghela napas panjang. Citra agak terkejut dan bertanya, "Cucu Anda?" Nenek itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia sudah meninggal 3 tahun lalu, dia meninggal saat melahirkan." "Maafkan saya," kata Citra. Melihat nenek itu sendirian, dia pasti sangat kesepian. "Dasar gadis konyol, mengapa kamu minta maaf padaku?" Nenek itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia menatap Citra dan berkata, "Nak, apa kamu sedang hamil? Bagaimana Anda tahu?" Citra bertanya heran. "Dahulu aku seorang dokter dan aku tahu tentang masalah ini." Nenek itu tersenyum dan menasihati. "Kalau kamu sedang hamil, jangan kemana-mana. Repot kalau masuk angin. Saya merasa sedikit suntuk, itu sebabnya saya jalan-jalan. Saya tidak akan melakukannya lagi," kata Citra, lalu menjulurkan sedikit lidahnya. Entah mengapa, dia merasa nenek itu sangat baik. Meskipun dia juga memiliki nenek dan keluarga, dia tidak pernah diperlakukan seperti sebuah keluarga. Entah mereka berpura-pura peduli atau benar-benar peduli, itu hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk membuatnya mendapatkan lebih banyak uang. Namun, nenek di depannya ini memberinya ketenangan dan membuatnya merasakan kehangatan yang sudah lama tidak dia dapatkan. "Kamu boleh bersantai sejenak dan berjemur di bawah sinar matahari, tetapi kamu jangan jalan-jalan. Selain bisa membuatmu masuk angin, kamu mungkin bertemu orang jahat dan tidak dapat mengatasinya seorang diri." Nenek itu menggelengkan kepalanya dan bertanya, "Omong-omong, di mana kekasihmu?" Citra terkejut dan terdiam sambil menundukkan kepalanya. "Nak, kamu tidak terlihat seperti wanita tidak bertanggung jawab. Kamu pasti punya alasan sendiri kenapa melakukan ini. Aku tidak akan bertanya banyak tentang pria itu, tetapi..." Nenek itu melangkah maju dan membelai rambut hitam Citra. "Pasti sangat sulit bagimu menghadapinya seorang diri." Hidung Citra berair. Dia menggigit bibirnya pelan dan menggelengkan kepalanya. "Nenek, dia lebih kesulitan daripada saya. Kamu terlalu pengertian, itu akan membuatmu menderita seorang diri." Nenek itu diam-diam menghela napas dan matanya tiba-tiba menyipit. Dia memandang ke depan. Terlihat sebuah mobil SUV mewah datang dan parkir di samping mereka. Tidak boleh parkir di jembatan. Mereka jelas-jelas ke sini untuk menemui mereka berdua. Seorang wanita seksi dengan wajah memesona turun dari mobil. Diikuti beberapa orang lainnya juga ikut keluar dari mobil.
Wanita itu mengentakkan sepatu hak tingginya dan menghampiri Citra. Dia memandang ke atas dan ke bawah dan wajahnya menjadi ganas. Dia terlihat cantik, tidak heran dia bisa merayu sepupuku. Tapi, aku telah bertemu banyak wanita sepertimu. Kamu terlihat lugu. Kamu berharap semua pria kaya akan menidurimu, bukan? Wanita itu adalah Rima Rubianto. Kabar bahwa Yuda Rubianto mencari Citra sudah sampai ke telinga Rima. Dia mengirim seseorang untuk mengawasi Citra. Ketika dia mendengar bahwa Citra telah keluar, dia segera membawa orang kemari. Citra ingin menanyakan sesuatu kepadanya, tetapi mendengar kata-kata kejam seperti itu, dia mengerutkan kening dan bertanya, "Nona, apa kita saling mengenal? Masih berpura-pura?" Rima tertawa mengejek dan berkata, "Sepupuku tidak ada di sini. Untuk apa kamu masih berpura-pura? Biar ku beritahu, aku adalah sepupu Yuda Rubianto. Yuda Rubianto adalah tuan muda dari keluarga Rubianto dan akan mewarisi posisi kepala keluarga Rubianto di masa depan. Bagaimana denganmu? Kamu hanya mengandalkan kecantikanmu untuk merayu pria. Bukankah kamu hanya mencoba menjilat keluarga Rubianto? Wanita biasa ingin menjadi wanita kaya. Itu benar-benar konyol." Citra menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak mengenalmu. Aku tidak tahu Yuda yang kamu sebutkan. Mungkin kamu salah orang. Apalagi aku sudah menikah. Aku harap kamu bisa mengerti. Kamu sudah menikah? Kamu benar-benar wanita murahan." Rima sepertinya telah menemukan sasaran empuk dan berkata dengan semena-mena, "Tapi, aku tidak peduli apapun yang kamu katakan. Itu tidak ada artinya karena sekarang sepupuku menyukaimu." Citra berkata dengan marah, "Mengapa kamu begitu keras kepala? Mungkin kamu salah orang." Apa namamu Citra Pambudi?" "Ya, tidak salah lagi." Rima mendekat beberapa langkah dan menatap wajah Citra yang halus tanpa riasan. Matanya menunjukkan kecemburuan dan dia berkata dengan senyum muram, "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya akan mencakar wajahmu sedikit. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa merayu sepupuku." Saat dia berbicara, dia mengibaskan tangannya seraya berkata, "Bawa dia padaku. Aku ingin berbicara secara pribadi dengannya." Beberapa orang melepaskan kekuatan spiritual yang lemah. Mereka mungkin berada di alam langit tingkat 3, tetapi itu cukup kuat bagi Citra yang seorang wanita biasa. Rima perlahan-lahan mendekat sambil memegang pisau buah. Citra tanpa sadar langsung menutupi perut bagian bawahnya. "Jangan takut. Aku akan sangat berhati-hati dan lembut." Rima menyeringai mengerikan. Ketika melihat pisau Rima hendak menggores wajah Citra, beberapa orang yang dibawa oleh Rima tiba-tiba menjerit, lalu ambruk ke tanah. Mulut mereka berbusa dan tubuh mereka kejang-kejang. Mereka dapat melihat sesuatu yang menggeliat di kulit mereka. Bab 748, mengembara di lautan manusia. "Ah!" Pekik Rima ketakutan, pisau di tangannya jatuh ke tanah. "Nona, cepat pergi. Orang-orang ini telah diserang oleh ulat ganah. Ada ahli di dekat sini. Cepat pergi." Sopir itu berteriak ketakutan saat melihat kejadian tersebut. Rima merasakan gatal di kulitnya. Dia melihat ulat sebesar beras telah naik ke tubuhnya. Dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru berlari menyelamatkan diri dan masuk ke dalam mobil. Bahkan sebelum dia sempat mengeluarkan kata-kata kasarnya, mobil SUV itu sudah melaju pergi. Citra bernapas lega. Dia melihat orang-orang yang ditinggalkan Rima. Keadaan mereka makin memburuk, bahkan beberapa dari mereka wajahnya sudah membiru. Jika dibiarkan mereka akan mati. Tanpa menunggu lama, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon nomor darurat. "Nak, mereka sudah berbuat jahat padamu. Mengapa kamu menyelamatkan mereka?" Nenek itu bertanya dengan bingung. "Tapi, aku tidak bisa melihat mereka mati begitu saja." Citra menelepon nomor darurat, kemudian mengeluarkan sebotol air dari tasnya untuk memberi minum orang-orang tersebut. "Jangan sentuh mereka." Nenek itu mengulurkan tangannya dan mengeluarkan poci kecil. Ulat ganas seukuran beras yang tidak terhitung jumlahnya keluar dari pori-pori orang-orang tersebut lalu berkumpul seukuran telapak tangan dan masuk ke dalam poci kecil. Saat ulat ganas keluar dari tubuh orang-orang itu, aura mereka perlahan-lahan pulih. "Mereka baik-baik saja. Mereka akan pulih setelah beristirahat sebentar." Nenek itu menyingkirkan poci kecil lalu bangkit berdiri. "Terima kasih, Nek," kata Citra lega. Kamu ini terlalu baik hati. Kamu sangat mudah untuk menderita di masa depan." Nenek itu menggelengkan-gelengkan kepalanya dan bertanya, "Tapi, ketika kamu melihat aku ternyata jahat, apa kamu tidak takut padaku? Kukatakan padamu, ada banyak sekali orang yang mati di tangan Nenek Haryadi ini. Nama keluarga Anda Haryadi?" Citra sepertinya tidak mendengarkan seluruh perkataannya. Dia hanya mendengar kata Nenek Haryadi.
Nenek Haryadi terkejut dan menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar mirip dengan cucuku. Sudahlah, menurutku berbahaya bagimu kalau seorang diri. Kalau kamu tidak keberatan, kamu bisa tinggal bersamaku selama beberapa waktu di kota Yugantara. Apa boleh? Bukankah ini akan membuat Anda kesulitan? Citra buru-buru mengibaskan tangannya. Apa kamu takut padaku? Tentu saja tidak. Hei, kalau begitu kamu bisa pulang bersamaku. Aku mahir merawat wanita hamil. Kamu sendirian. Meskipun kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu harus memikirkan anak dalam kandunganmu. Terutama anak yang kamu kandung cukup istimewa. Di masa depan, itu tidak hanya akan memengaruhi anakmu, tetapi juga memengaruhimu. Citra tidak ingin merepotkan Nenek Haryadi, tetapi setelah mendengar tentang hal tersebut, dia langsung menyetujuinya. Kalau begitu, aku akan kembali ke hotel dahulu untuk berkemas. Agam mengikuti alamat itu menuju ke pintu masuk sebuah hotel bernama Four Seasons. Dia dan Citra terhubung secara batin, tetapi dia tidak bisa merasakan aura Citra, jadi dia bertanya pada resepsionis. Resepsionis sangat profesional. Awalnya, mereka tidak mau membocorkan informasi tamu. Agam langsung mengeluarkan uang sebanyak gaji resepsionis itu selama setahun dan dalam waktu setengah menit, dia mendapatkan informasi kamar hotelnya. Sesampainya di depan pintu kamar, Agam melepaskan kekuatan spiritual dan merasakan keberadaan kedua orang di dalam ruangan itu. Matanya menunjukkan kekecewaan dan dia berbalik untuk pergi. Tuan, apa Anda tidak ingin masuk? Tanya resepsionis bingung. Agam tidak menoleh ke belakang dan mengibaskan tangannya. Dia tidak merasakan aura Citra. Jika Citra berada di dalam, dia seharusnya dapat merasakan aura tersebut. Agam meninggalkan hotel itu dan pergi ke hotel lain. Di hotel berikutnya, terdapat seorang wanita yang seumuran dengan Citra. Dia kebetulan bertemu dengannya saat akan meninggalkan hotel. Namun, dia bukan Citra. Hotel ketiga terletak di wilayah Baretha. Di tempat ini, Agam merasakan aura yang tidak asing. Dia mengerutkan dahi, apakah keluarga Rubianto datang ke sini? Selanjutnya, Agam menggunakan metode yang sama untuk mendapatkan informasi kamar. Namun, dia diberitahu oleh pihak hotel bahwa orang yang dicarinya sudah pergi. Agam ingin mengecek kamera pengawas untuk memastikan apakah itu benar Citra atau bukan. Namun, dia diberitahu bahwa kamera pengawas itu rusak, jadi dia tidak bisa memeriksanya. Agam menunggu beberapa saat. Wisnu mengirim pesan. Dia bergerak melalui cara khusus dan menemukan beberapa hotel lainnya. Di hotel lainnya ada juga seorang wanita bernama Citra. Agam berpikir sejenak dan meninggalkan nomor ponselnya pada resepsionis, supaya ketika tamu yang ditunggunya datang, bisa segera hubungi dirinya. Selamat datang kembali. Resepsionis wanita itu menatap punggung Agam dengan wajah penuh kekaguman. Muda dan kaya. Dia pasti anak keluarga kaya. Agam tidak peduli dengan yang lainnya. Dia memeriksa 3 hotel secara berurutan dan masih tidak dapat menemukan Citra. Ini membuatnya berpikir bahwa Citra telah meninggalkan kota ini untuk sementara waktu. Agam berdiri di pintu masuk hotel, menyalakan sebatang rokok dan memandang bulan yang cerah di langit. Angin malam meniup pakaiannya. Dia merasa sangat ini membuatnya berpikir bahwa Citra telah meninggalkan kota ini untuk sementara waktu. Agam berdiri di pintu masuk hotel, menyalakan sebatang rokok dan memandang bulan yang cerah di langit. Angin malam meniup pakaiannya. Dia merasa sangat bebas dan kesepian, tetapi di dalam hatinya dipenuhi tekad kuat seorang pria. Masa lalu seperti awan dan asap, terus terbayangkan di depan matanya. Agam mencoba menguatkan tekad, mencoba melupakannya, tetapi kenangan itu masih terbayang di benaknya. Agam tahu Citra sudah mengetahui segalanya, tetapi Agam tidak percaya dengan takdir. Dia tidak percaya pada karma atau takdir apapun. Meskipun sebab dan akibat saling berkaitan, mereka berjalan di jalur yang berbeda. Namun, di bawah langit yang sama. Abu rokok membakar jarinya dan menyadarkan Agam kembali. Dia tertawa getir. Dia adalah penguasa neraka. Penguasa neraka yang bertanggung jawab atas sebab dan akibat serta hidup dan mati. Dia seharusnya paling memahami bahwa sebab dan akibat saling berkaitan. Seharusnya dia paling tahu bahwa takdir tidak bisa diubah. Namun, dia mengabaikan sebab dan akibat dan tidak percaya pada takdir. Agam mencengkeram kuat dadanya yang sakit seolah-olah dia telah ditembak peluru. Dia bahkan tidak tahu mengapa dadanya begitu sakit. Bahkan jiwanya seperti terlepas bersamaan. Dia menarik napas dalam-dalam, menahan emosinya dan mengukir senyum di luar keinginannya. Dia mengembuskan kepulan asap terakhir dan membuang puntung rokoknya. Tanpa sengaja dia melewati seorang gadis yang memakai topi. Agam banyak pikiran, dia tidak pernah seperti ini sebelumnya. Gadis itu juga tidak melihat Agam dan langsung masuk ke hotel. Selamat datang. Resepsionis wanita memandang orang itu dan tanpa sadar berkata, Nona, baru saja ada seorang pria yang mencarimu. Dia. Perkataan resepsionis wanita itu terhenti.
Mengapa wanita ini bisa dikejar oleh pria kaya seperti itu? Mengapa aku tidak? Ini tidak adil. Citra berhenti dan bertanya bingung. Apa ada seseorang yang mencariku? Tidak, aku salah orang. Resepsionis wanita itu tersenyum. Citra tidak terlalu memikirkannya. Dia mengeluarkan kartu identitasnya dan berkata, "Omong-omong, aku ingin mengurus administrasi. Besok aku tidak akan menginap di sini." "Baik, saya akan mengurusnya untuk Anda." Resepsionis wanita itu menjalankan profesinya dan melihat Citra naik ke atas untuk mengambil barang bawaannya sambil tersenyum. Dia meremas catatan di tangannya. Itu adalah nomor telepon yang ditinggalkan Agam. Orang kaya seperti itu akan menjadi milikku. Agam berjalan di jalanan tanpa tujuan. Lampu jalan menyinari sosoknya untuk waktu yang lama. Dia seperti kehilangan arah dan tidak punya tujuan. Citra mengemasi barang bawaannya di kamar dan mengambil foto dari samping tempat tidur. Itu adalah satu-satunya foto dia dan Agam. Foto itu diambil ketika mereka berdua menikah. Dia menyentuh foto itu dan menggigit bibirnya pelan dan matanya yang indah berkedip. Andai saja dia bisa mengulang kenangan ini, betapa bagusnya. Dewa berkata bahwa kesalahan yang kamu sesali, sebenarnya adalah sesuatu yang telah berlalu. Apa yang telah kamu dapatkan belum tentu berkat. Apa yang sudah hilang darimu belum tentu kutukan. Masing-masing memiliki pandangan yang berbeda. Semuanya bergantung pada nasib dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Bab 749, Kekuatan Terakhir Keluarga Budiono. Tengah malam, Agam kembali ke pavilion keluarga Yuliandi. "Apa kamu menemukannya?" Wisnu datang dan bertanya. Dia telah menunggu Agam di sini dan dia prihatin dengan masalah ini. Wisnu mencium bau rokok dari Agam dan melihat wajahnya yang lesu. Wisnu segera tahu jawabannya. Dia menghela napas pelan lalu menepuk bahu Agam sembari berkata, "Jangan cemas, kalian pasti akan bertemu di waktu yang tepat." Agam menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku bukannya khawatir tidak bisa menemukannya, tetapi, lupakan saja. Ini sudah larut, kamu harus beristirahat. Kalau adikmu mengetahuinya, dia akan memukulku dengan sapu lagi." Citra sudah diadili oleh dunia bawah. Jika Agam tidak menemukannya, meskipun dia mengirim Fikri dan yang lainnya ke dunia bawah, Citra tidak akan aman. Meskipun Agam adalah penguasa neraka, ada beberapa hal yang tidak bisa dia kendalikan. Kecuali dia ingin melanggar aturan. Namun, begitu itu terjadi, dunia bawah akan berada dalam kekacauan dan dunia juga akan kacau. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, Agam bahkan tidak akan tahu harus berbuat apa. Mendengarkan keluhan Agam, Wisnu tidak tahu harus berkata apa. Meskipun saat ini dia tidak bisa memahami suasana hati Agam, perkataan Agam membuat hati Wisnu terenyuh. "Aku tahu kamu memikirkan banyak hal, tetapi kamu tidak bisa mengungkapkannya. Jangan menyalahkan dirimu sendiri dan tidak akan ada yang akan menyalahkanmu." Wisnu berbisik. Agam menghela napas beberapa kali dan tidak mengatakan apa-apa. Dia melewati Wisnu untuk masuk ke kamarnya. Sebelum masuk ke kamar, dia melemparkan sebuah batu ke Wisnu. Wisnu terperangah dan wajahnya penuh dengan keterkejutan. Ini adalah batu roh. Ini adalah formasi 6 arah tombak ilahi yang merupakan teknik tombak leluhur keluarga Yuliandi. Dengan ini, keluarga Yuliandi dapat selamat dari kehancuran. Formasi 6 arah tombak ilahi. Wisnu mengingat-ingat dengan hati-hati dan tiba-tiba dirinya terperanjat. Dia kehilangan kata-katanya. "Dari mana kamu mendapatkannya?" "Aku mengambilnya." Agam tidak menengok ke belakang dan langsung memasuki kamarnya. Wisnu benar. Dia terlalu lelah dan butuh tidur. Jika dipikir-pikir, sejak dirinya mendapatkan kekuatan penguasa neraka dan penyimpanan semesta, dia tidak pernah bisa tidur nyenyak. Wisnu membuka mulutnya dan menekan kalimat sial untuk waktu yang lama. "Agam, di mana kamu mengambilnya? Katakan padaku, aku akan mengendarai mesin pengeruk untuk mengambilnya juga." Ketika Rima kembali ke rumah keluarga Rubianto, dia makin melemah. Xavier terpaksa mengeluarkan kekuatan besar untuk memaksa ulat gana keluar dari tubuh Rima. Saat ulat gana dipaksa keluar, Rima perlahan-lahan sadar. "Rima, kamu dari mana? Mengapa kamu kembali seorang diri dengan sopir? Kemana yang lain?" Bagas Rubianto, ayah Rima, memarahi dengan nada dingin. Rima ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi ketika dia melihat Yuda di sampingnya, dia menjadi tenang dan berkata, Aku baru saja jalan-jalan. Aku bertemu dengan seorang nenek. Aku tidak tahu teknik apa yang dia gunakan, tetapi teknik itu membuat yang lainnya meninggal." "Seorang nenek?" Beberapa petinggi keluarga Rubianto saling pandang. "Ulat gana lebih umum di alam hari dan alam F. Kota Yugantara terletak di utara. Kami belum pernah mendengar ada orang yang memelihara ulat gana. Ini aneh. Apa kamu ingat seperti apa rupa nenek itu?" tanya Bagas. Rima mengingat kembali dengan saksama, tetapi melihat Yuda berada jauh dari dirinya, dia bahkan tidak bisa mengingatnya dengan benar.
Dia mengerutkan dahi dan bertanya, Yuda, aku hampir mati. Apa kamu sama sekali tidak peduli padaku? Yuda mengesampingkan pandangannya dan mengulum senyum. Rima, jangan gerakan tubuhmu dulu, maka semuanya akan baik-baik saja. Rima terkejut dan tiba-tiba melihat lengannya seperti digigit ulat, kulitnya menjadi lebam. Sungguh mengerikan. Kamu pulang terlambat. Ulat ganas sudah menggerogoti kulitmu. Untungnya, Tuan Xavier bergerak untuk menyelamatkan hidupmu. Jelas Bagas. Rima segera mendorong Bagas menjauh dan berlari menuju cermin untuk melihat wajahnya. Seluruh wajahnya penuh dengan luka beracun. Wajah memesona kebanggaannya menghilang dan digantikan oleh keburukan. Wajahku! Wajahku! Rima menutupi wajahnya yang penuh luka beracun yang masih terbuka. Dari dalam luka keluar nanah putih berbau busuk. Seketika dia menjerit kencang, membuat seluruh orang terkejut dan terdiam di tempat. Gadis yang hampir mati! Sudah untung nyawamu selamat, mengapa kamu hanya memedulikan wajahmu? Bagas menghardik dengan marah dan membawa Rima ke kamarnya, tetapi dia masih tidak bisa menahan bau busuk yang menguar. Dia muntah 2 kali lalu berbalik dan berkata kepada Xavier, Tuan Xavier, beberapa orang dari keluarga Rubianto meninggal dan putriku juga menjadi cacat. Kalau masalah ini dibiarkan, harga diri keluarga Rubianto yang mengaku sebagai klan nomor 1 di kota Yogantara mau ditaruh di mana? Aku akan meminta seseorang untuk mengurusnya. Ucap Xavier pelan dan melambaikan tangannya pada Yuda. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang kakak sepupumu? Ini. Yuda tidak ingin mengatakannya, tetapi di bawah tekanan ayahnya, dia terpaksa berkata. Ayah, beberapa waktu lalu aku bertemu dengan seorang gadis dan sangat menyukainya. Kurasa Karima tidak ingin aku bersamanya, jadi dia pergi menemui gadis itu. Kamu benar-benar biang onar. Xavier berkata dengan nada dingin. Aku memintamu untuk pergi ke Alami beberapa hari yang lalu. Kamu menggunakan penundaan penerbangan sebagai alasan. Aku tahu kamu naksir wanita itu dan tidak mau pergi, kan? Yuda buru-buru berlutut dan berkata, Ayah, aku juga sedih Kak Rima menjadi seperti itu. Hanya saja, aku benar-benar tidak tahu tentang ini dan itu tidak ada hubungannya denganku. Xavier mendengus dengan ekspresi dingin yang membuat Yuda mundur beberapa langkah. Dia menghardik dengan marah. Kamu adalah tuan muda keluarga Rubianto. Kamu melakukan sesuatu dengan gegabah. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Setelah mengatakan itu, Xavier hendak memukul. Namun, Bagas buru-buru menahannya dan berkata, Tuan Xavier, Yuda tidak sengaja melakukannya. Jangan menghukumnya. Xavier menurunkan tangannya perlahan. Dia tidak benar-benar ingin menghukum putranya, tetapi sengaja menunjukkannya kepada Bagas. Bagas, Rima mengalami kejadian seperti ini. Aku tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Besok aku sendiri akan bergerak dan menangkap wanita itu kembali untuk membalaskan dendam Rima. Saya sangat puas Anda punya pemikiran seperti itu. Mari kita selesaikan keluarga Yuliandi terlebih dahulu sebelum berurusan dengan wanita itu. Baik? Xavier menghela napas dan memandang beberapa petinggi keluarga Rubianto. Semuanya, lusa aku akan menunggu energi sejatiku pulih lalu kalian lakukan beberapa persiapan untuk hancurkan keluarga Yuliandi. Baik? Para petinggi keluarga Rubianto menjawab serempak. Seorang penatua berkata dengan lemah. Kepala keluarga, kami punya kabar buruk. Pada siang hari, anak keluarga Gabino akan menikah dengan anak dari keluarga Winata, tetapi dihalangi oleh Wisnu dari keluarga Yuliandi. Aku juga mendengar bahwa itu diatur oleh Yofi Fusena. Yofi punya kekuatan panggilan yang besar. Kalau dia menggunakan koneksinya dan memanggil beberapa bantuan, keluarga Rubianto mungkin. Aku sudah mendengarnya. Mereka memiliki bantuan, apa kita tidak bisa memilikinya juga? Xavier tersenyum percaya diri lalu memandang ke satu tempat. Dia membungkuk sedikit dan berkata, Tuan Satya, saya mungkin akan merepotkan Anda. Keluarga bangsawan kelas 3 belaka. Aku bahkan tidak melihat mereka. Menghancurkan mereka adalah hal yang mudah. Ledakan tawa terdengar dan Satya perlahan keluar. Melihat Satya, petinggi keluarga Rubianto terkejut lalu diikuti dengan suara bruk semua orang berlutut. Selamat datang Tuan Satya. Yuda bahkan bersujud di lantai. Wajahnya penuh dengan ketakutan. Keluarga Budiono. Bagi mereka, itu adalah kekuatan besar yang tidak dapat diatasi. Satya sebagai salah satu dari 12 tetua keluarga Budiono, kekuatan Satya mencapai alam langit tingkat 8. Dia bahkan lebih mahir dalam mempelajari semua jenis rahasia mendalam dan dapat menjungkir balikan 3 keluarga besar dengan telapak tangannya. Tuan! Xavier berlutut dan memimpin petinggi lainnya berteriak. Satya sedang menikmati sanjungan dari orang-orang ini. Sebelumnya, dia telah dipukuli oleh Agam dan hampir mati.
Dia sangat membutuhkan sanjungan semacam ini untuk mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Lusa kita hancurkan keluarga Yuliandi dan kuasai semua Feng Shui dari keluarga Yuliandi sesegera mungkin. Lagi pula, tuanku sudah tidak sabar untuk mewujudkan kembali tujuan besarnya, kata Satya perlahan. Baik, laksanakan tuan. Petinggi keluarga Rubianto berteriak sangat kencang. Terdapat alam langit tingkat 8 yang membantu, yaitu Yofi Fusena dan Masuda Yuliandi. Mereka adalah cecunguk kecil yang mudah diinjak mati. Kali ini, keluarga Yuliandi pasti akan hancur. Bab 750, aku mengambilnya. Hari berikutnya, William Winata dan istrinya membawa beberapa kerabat dekat mengunjungi keluarga Yuliandi. Keluarga Yuliandi sangat senang. Suasana di dalam aula ramai dan dipenuhi oleh orang-orang yang diundang oleh keluarga Yuliandi dan William. Kedua keluarga kita seharusnya sudah seperti ini sejak lama. Kedua anak kita saling mencintai. Aku senang sekali. Jarvis Yuliandi memandang Renata yang duduk di samping Wisnu dan tersenyum lebar padanya. Dia gadis yang baik. Pada awalnya, aku juga bingung, tetapi akhirnya hasilnya bagus. Kedua anak ini baik-baik saja dan sebagai seorang ayah, aku merasa tidak perlu khawatir. William tersenyum dan mempersilahkan Yofi duduk di kursi utama. Tetua Yofi, semua berkat Anda kemarin. Kalau tidak mungkin gadis kecil saya masih tertidur. Wisnu, apa kamu tidak ingin berterima kasih pada kakek Yofi? Kalau tidak, apa kamu sudah menawarkan teh kepadanya? Jarvis tidak senang. Wisnu dan Renata bangkit bersamaan. Mereka berdua mengambil teh dan memegangnya di depan Yofi. Kakek Yofi, ini teh Anda. Kalian berdua, saya tahu bahwa kalian tidak menyukai lelaki tua ini. Bukankah ini benar-benar membuatku dan anak-anak terbebani? Yofi berkata dengan kesal. Dia mengambil teh dan menyesapnya. Dia bertanya kepada Renata. Nak, bagaimana kondisimu? Sudah jauh lebih baik. Renata tersenyum manis. Baguslah. Tetapi kamu tetap tidak boleh terlalu banyak menggunakan energi sejati, terutama Wisnu. Kamu harus bisa menahan diri. Meskipun ayahmu meminta secepatnya, kamu harus mengabaikannya. Dalam 6 bulan terakhir, kamu masih belum boleh punya anak. Yofi memperingatkan Wisnu. Begitu ucapan itu terlontar, semua orang tertawa terbahak-bahak. Wisnu tersenyum canggung dan menggaruk kepalanya. Wajah Renata merona merah dan dia memelintir tangannya diam-diam. Tuan William, mengapa kamu tidak mengajak Adelio Winata untuk ikut denganmu kali ini? Jarvis mengubah topik sembari menatap beberapa orang di keluarga Winata. Suasana tiba-tiba menjadi canggung. William menggelengkan kepalanya dan berkata, Adelio bersekongkol dengan keluarga Gabino. Aku telah menerima perintah rahasia. Besok, dia akan bekerja sama dengan keluarga Gabino juga keluarga Rubianto untuk menghancurkan keluarga Winata dan keluarga Yuliandi. Wisnu merasa bersalah dan berkata, Paman, keluarga Yuliandi yang sudah menyusahkan kalian. Anak konyol, apa hubungannya denganmu? Adelio telah lama menentangmu. Bahkan tanpamu dan Renata, dia pasti tetap akan menghabisimu. William berkata pasrah. Jarvis mengerutkan dahi dan berkata, Aku pikir keluarga Rubianto dan keluarga Gabino sangat damai. Tapi, kali ini mereka bekerja sama, mereka pasti punya satu tujuan. Kami punya pasukan yang terbatas. Aku khawatir. Saat Jarvis mengatakan itu, dia menatap ke arah Yofi. Yofi berkata dengan marah. Dasar bocah! Kalau kalian ingin mengatakan sesuatu langsung katakan. Apa kalian benar-benar takut aku tidak membantu kalian? Anda tahu apa, tetapi saya benar-benar tidak tahan untuk mengatakan ini kepada Anda. Ucap Jarvis dengan senyum pahit. Yofi mengelap bekas air di janggutnya dan berkata, Aku meminum teh kedua anak ini. Aku juga tetua mereka. Bagaimana mungkin aku tidak peduli dengan nyawa kedua anak ini? Aku sudah menyebarkan berita. Mereka akan bergegas pergi pada sore hari. Ada sekitar 5 orang alam langit tingkat 2, 3 orang alam langit tingkat 3 akhir dan 2 kekuatan besar alam langit tingkat 4. Omong-omong, kotak darah pelangi juga akan datang. Kotak darah pelangi? Maksud Anda Haidar Laven? Jarvis sangat gembira. Wajah William dan yang lainnya juga berseri-seri. Haidar Laven adalah pemilik kotak darah pelangi. Kekuatannya telah mencapai alam langit tingkat 5. Dengan kekuatannya ditambah kekuatan ayahku, cukup untuk mengalahkan keluarga Rubianto dan keluarga Gabino. Jarvis sangat girang. Aku khawatir itu tidak cukup. Sadam Yuliandi berbicara dari samping sambil tersenyum pahit. Tuan Jarvis, aku baru saja mendapat informasi. Aku tidak tahu apa itu benar atau tidak. Aku mendengar bahwa keluarga Budiono akan mengirim seseorang besok. Keluarga Budiono? Wajah semua orang seketika berubah. Beberapa orang yang terkejut bahkan sampai tergelincir dari kursi mereka. Sebagai klan tersembunyi, meskipun keluarga Budiono tidak bisa dibandingkan dengan klan Wanara dan klan Gunung Malik,
Mereka telah diwariskan selama ribuan tahun dan kekuatan mereka jauh melampaui jangkauan kultivator biasa. Tidak harus banyak, hanya dengan mengirimkan kekuatan besar akan langsung mengganggu semua yang telah mereka siapkan. Jika kita sedikit lebih kuat, itu lebih dari cukup untuk menghancurkan mereka. Kalau keluarga Budiono benar-benar datang, itu memang tidak akan cukup. Wajah Jervis suram dan napasnya tercekat. Hanya mendengar nama keluarga Budiono sudah cukup membuat mereka ketakutan. Jika orang lain tahu bahwa keluarga Budiono akan datang untuk ikut campur, mereka mungkin akan langsung menyerah. Kalau kita membangkitkan formasi 10.000 tombak dan roda emas, kita mungkin bisa mengubah situasinya sedikit, tetapi... Jervis menghela napas. Keluarga Yuliandi menggelengkan kepala, itu adalah pemikiran yang sama sekali tidak realistis. Setelah pencarian selama beberapa hari, mereka masih belum menemukannya. Membangkitkan formasi 10.000 tombak dan roda emas telah menjadi harapan yang tidak realistis. Suasana di dalam aula mencekam, membuat semua orang menahan napas. Wisnu meraih tangan mungil Renata yang dingin dan matanya memancarkan keyakinan. Dia baru saja menikah dengan Renata dan tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Ayah, ada sesuatu yang ingin saya berikan kepada Anda. Wisnu berbicara dan menarik perhatian semua orang. Setelahnya, dia mengeluarkan batu roh. Ini adalah... Jervis sedikit mengernyit dan berkata, Wisnu, ayah telah menduganya. Tapi, situasi saat ini jelas bukan sesuatu yang dapat diubah oleh metode kultivasi ataupun formasi rahasia. Wisnu tertawa dan berkata, Ayah, ini bukan formasi rahasia biasa, tetapi formasi 6 arah tombak ilahi yang pertama kali diciptakan oleh leluhur keluarga Yuliandi. Formasi 6 arah tombak ilahi? Semua orang langsung terdiam. Jervis, Sadam dan beberapa tetua keluarga Yuliandi tiba-tiba berdiri dengan ekspresi penasaran. Mereka menatap lekat batu roh yang tergantung di udara. Semua orang sangat terkejut. Ini benar-benar formasi 6 arah tombak ilahi milik leluhur keluarga Yuliandi. Bahkan suara mereka menjadi serak dan mereka hampir tidak mempercayai mata mereka. Formasi 6 arah tombak ilahi hanya ada dalam catatan silsilah dan itu hanya muncul sekali dalam sejarah. Dahulu keluarga Yuliandi melawan ratusan ribu musuh di padang rumput dengan formasi ini dan formasi ini dapat melindungi keluarga Yuliandi selama 30 tahun. Setelah itu, formasi ini menghilang. Bahkan keluarga Yuliandi berpikir bahwa formasi itu hanya legenda, tetapi mereka tidak menyangka itu benar-benar ada. Itu benar-benar formasi 6 arah tombak ilahi. Ketika semua orang masih tenggelam dalam keterkejutan, suara berat yang bersemangat terdengar. Masuda muncul di aula begitu saja. Ayah, Anda sudah sembuh? Jervis bertanya dengan penuh semangat. Aura kuat Masuda jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Jelas, Masuda tidak hanya pulih, tetapi kekuatannya juga meningkat. Masuda sepertinya tidak mendengar pertanyaan Jervis. Dia memegang batu roh dengan hati-hati dan merasakan sejumlah besar energi yang dipancarkan dari dalamnya. Matanya berbinar senang dan dia menyeringai. Hahaha, aku tidak menyangka formasi 6 arah tombak ilahi keluarga Yuliandi bisa muncul kembali ke dunia. Meskipun aku mati, aku masih bisa memberikannya kepada leluhurku. Masuda tertawa menggelegar dan melepaskan aura yang mengguncang seluruh aula. Mika melangkah maju dan menarik janggut Masuda. Dia bersenandung. Kakek, kendalikan dirimu. Masih ada tamu di sini. Masuda menyapukan pandangnya dan melihat tatapan aneh orang-orang di sekitarnya. Dia segera menahan senyumnya dan terbatuk-batuk. Dia melihat kembali Jervis dan berkata dengan wajah datar. Nak, dari mana kamu mendapatkan formasi 6 arah tombak ilahi? Ayah, Wisnu yang mengeluarkannya. Jervis tertawa garing. Oh. Masuda menyipitkan mata dan berbalik untuk melihat Wisnu dan berkata dengan ramah. Nak, dari mana kamu mendapatkan ini? Keduanya diperlakukan sangat berbeda, menyebabkan tatapan penasaran banyak orang. Jervis makin tersenyum pahit. Ayah, saya anak Anda. Benar saja, semua kerabat menatapnya. Menghadapi berbagai tatapan di sekitarnya, Wisnu tertawa dan berkata dengan pelan. Kakek, aku memungutnya. Wisnu tidak tahu apakah dia benar-benar mengambilnya. Bagaimanapun, Agam menyuruhnya berkata begitu, jadi dia pasti mengatakan seperti itu. Bab 751, menjalankan operasi normal. Kamu memungutnya? Masuda tercengang. Ekspresi keluarga Yuliandi, William dan semua orang menjadi bingung. Meskipun kamu tidak mau memberitahu dari mana kamu mendapatkannya, kamu tidak bisa mengatakan bahwa kamu mengambilnya. Itu terlalu asal-asalan. Nak, kakek bertanya padamu baik-baik. Jawab dengan jujur, dari mana kamu mendapatkannya? Meskipun kamu tidak mau memberitahu dari mana kamu mendapatkannya, kamu tidak bisa mengatakan bahwa kamu mengambilnya. Itu terlalu asal-asalan. Nak,
Kakek bertanya padamu baik-baik. Jawab dengan jujur, dari mana kamu mendapatkannya? Jarvis bertanya sungguh-sungguh. Ayah, aku benar-benar mengambilnya. Wisnu ingin menangis. Bagaimana dia tahu cara mendapatkannya? Dia tidak bisa mengatakan bahwa Agam memberikan itu padanya. Jarvis memutar bola matanya dengan marah dan berkata, Dasar bocah, apa kamu masih ingin berbohong kepada ayahmu? Kamu bilang kamu mengambilnya? Oke, di mana kamu mengambilnya? Ayah akan mengendarai mesin pengeruk untuk mengambilnya juga. Oh. Wisnu menggaruk kepalanya. Bagaimana meyakinkan mereka kalau itu memang miliknya? Yofi meminum teh dengan tenang. Dia sudah menduga bahwa formasi 6 arah tombak ilahi yang hilang itu pasti diberikan oleh Agam. Bukan hal yang aneh bagi seorang guru untuk bisa memperoleh jarum es kekal, teknik gaib terang dan formasi 6 arah tombak ilahi. Memikirkan hal tersebut membuat Yofi tersedak. Sejak kapan aku menjadi tidak normal, aku sebenarnya menerima bahwa ini adalah akal sehat. Tuan Jarvis, Tuan Muda Wisnu mengatakan bahwa dia mengambilnya. Bukankah itu tidak mungkin? Formasi 6 arah tombak ilahi itu sendiri adalah sesuatu yang berharga milik keluarga Yuliandi. Sekarang dikembalikan ke pemilik aslinya. Mungkin itu dikembalikan kepada kalian dengan bantuan leluhur terdahulu. Seorang keluarga Winata berkata sambil tersenyum. Jarvis mengangguk dan berhenti bertanya. Jarvis berpikir, ketika yang lain pulang, dia akan menginterogasi bocah itu sendiri. Ayah, pembuatan senjata keluarga Yuliandi juga sudah selesai. Dengan formasi 6 arah tombak ilahi, kita pasti bisa selamat dari kehancuran. Jarvis tersenyum. Mesura mengangguk dan menatap William. William, kudengar keluarga Winata juga punya formasi yang disebut formasi harta karun tebing sian. Kedua keluarga kita terletak di utara dan selatan. Kalau kita menggunakan formasi pada saat yang bersamaan, itu bisa membuat gempar di utara dan selatan. Pada saat itu, kekuatan kita akan berlipat ganda. Itu benar, itu adalah formasi yang dibuat oleh leluhur, tetapi sayangnya sudah hilang 50 tahun yang lalu. William menghela napas. Leluhur keluarga Winata berasal dari klan Wanara dan kemudian menciptakan formasi rahasia tersebut melalui beberapa keterampilan unik klan Wanara. Dia hanya menggunakannya sekali dalam 100 tahun. Sayang sekali. Matsuda menggelengkan kepalanya. Keluarga Winata dan semua orang menghela napas. Jarvis menatap Wisnu dan berkata, Nak, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu mengambil formasi 6 arah tombak ilahi? Bisakah kamu mengambil salah satu dari formasi harta karun tebing sian ayah mertuamu? Begitu ucapan ini dilontarkan, aula dipenuhi tawa. Mereka semua tahu bahwa itu adalah lelucon. Wisnu tersenyum kecut dan tidak berbicara. Kedua keluarga itu saling mendiskusikan taktik dan mengadakan perjamuan di aula pada siang hari. Melihat sudah hampir waktunya untuk makan, Wisnu pergi memanggil Agam. Agam tidak nafsu makan, jadi dia tidak pergi. Dia dapat dengan mudah memberi Wisnu batu roh lalu kembali tidur. Ketika Agam mendapatkan 3 batu roh, cadangannya sudah cukup. Wisnu mengambil batu roh itu dan berkata sambil melotot. Sialan! Agam, ini formasi harta karun tebing sian? Dari mana kamu mendapatkannya? Aku mengambilnya. Kata Agam tanpa menoleh ke belakang. Agam, kamu bilang tidak masalah kalau kamu mengambilnya. Tapi, bagaimana aku menjelaskannya? Wisnu kesulitan. Kalau dia ingin mengeluarkannya, dia akan ditanya lagi dan dia tidak akan bisa mengelak lagi. Kamu bilang kamu mengambilnya. Agam mendengus lalu duduk di samping ranjang dan berkata, Wisnu, aku kesulitan tidur, jadi jangan ganggu aku. Ya sudah. Wisnu menghela napas dan kembali ke aula dengan lesu. Mengapa pemuda itu tidak datang? Jarvis bertanya dengan bingung. Dia masih tidur, ayo makan duluan. Wisnu tersenyum kecut. Dasar pemalas. Aku tidak tahu kemana dia pergi untuk bermain-main tadi malam. Mika bergumam sambil menggigit sendoknya. Baiklah, aku akan meminta Koki untuk membuatkan 1 porsi makanan untuknya dan meminta dia memakannya ketika dia bangun. Jarvis tidak terlalu memikirkannya dan mengangkat gelasnya untuk bersulang dengan William dan yang lainnya. Di tengah jamuan makan, mereka membicarakan tentang musuh lagi. Keluarga Winata juga membicarakan tentang formasi harta karun tebing sian. Mereka semua merasa kasihan satu sama lain. Melihat itu hampir berakhir, Wisnu bangkit dan berkata, Ayah, saya punya sesuatu untuk Anda. Mari kita buat kesepakatan dulu. Tidak peduli apapun yang aku keluarkan, Anda jangan memarahi saya. Jarvis mengangkat alisnya dan berkata, Oke, keluarkan. Wisnu menarik napas dalam-dalam dan perlahan mengeluarkan batu roh. Merasakan aura yang dipancarkan oleh batu roh, William dan beberapa keluarga Winata tiba-tiba berdiri. Mata mereka seperti menatap harta yang tiada tara. Itu adalah formasi harta karun tebing sian.
William memekik perlahan dan seluruh aula langsung terdiam. Sebelumnya, mereka meneriakkan formasi 10.000 tombak dan roda emas. Tetapi hasilnya, mereka mendapatkan formasi 6 arah tombak ilahi yang lebih mengagumkan. Sekarang mereka hanya membicarakan formasi harta karun tebing sian, tetapi hasilnya juga muncul. Semua orang menatap Wisnu. Jervis sangat marah dan berkata, "Nak, dari mana kamu mendapatkannya? Cepat katakan padaku, kalau kamu mengatakan kamu mengambilnya, aku akan membakarmu sampai mati hari ini." Wisnu berada di ujung tanduk. Dia menelan ludah dan tertawa garing lalu berkata dengan ragu-ragu, "Apa, ayah? Saya anak Anda. Saya benar-benar mengambilnya. Apa Anda akan membakar saya?" Semua orang memandang Wisnu dengan heran. Bahkan Metsuda tidak bisa duduk diam. Yofi minum teh dan makan sayuran dengan tenang. Tenang, guru hanya menjalankan operasi normal. Untungnya, Yofi maju ke alam nirwana, sehingga pikirannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kalau tidak, dia akan tertegun. "Sungguh, aku benar-benar mengambilnya." Merasakan tatapan menindas di sekitarnya, Wisnu diam-diam mengaduh dan berpikir, "Agam, kamu telah membuatku kesulitan. Ini disebut apa? Ini disebut tragedi manis." Selanjutnya, sulit bagi Wisnu. Sisa setengah jam untuk makan, kalau dia mengatakan semua kebohongan yang tidak dia katakan selama lebih dari 20 tahun. Akhirnya, Jervis menyimpulkan, "William, anak ini tidak jujur dan penuh kebohongan. Aku takut anak gadismu akan menderita di masa depan. Apa kamu akan memikirkan ulang tentang pernikahan ini?" Dasar ayah. Tanpa menyelesaikan makanannya, Wisnu berpamitan kepada William dan membawa Renata untuk pulang dengan tergesa-gesa. Jika diteruskan, pernikahan mereka akan hancur. Sore harinya, Agam bangun untuk mencuci muka dan pergi ke halaman untuk berjemur di bawah sinar matahari. Setelah beberapa saat, Agam tiba-tiba berkata, "Penatua Yofi, mengapa kamu mencariku? Apa kamu sedang bermain catur?" "Guru, Anda jangan panggil saya Penatua Yofi. Saya benar-benar tidak pantas dipanggil seperti itu." Begitu Yofi tiba di pintu, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam. Kemudian, berjalan mendekat. Agam menunjuk kursi di sampingnya dan berkata, "Duduk." Yofi ragu sejenak baru duduk, dan bertanya, "Guru, apa kamu sakit?" "Omong kosong, bagaimana kamu bisa tahu bahwa aku sakit?" Agam membuka matanya dan napasnya sesak. "Saya pikir Anda sudah memberitahu begitu banyak rahasia kemarin dan tubuh Anda menjadi lelah, jadi..." Agam mengibaskan tangannya lalu duduk, kemudian dia bertanya, "Apa keluarga Yuliandi dan keluarga Winata sudah diatur?" Dengan formasi 6 arah tombak ilahi dan formasi harta karun tebing sian yang telah Anda dapatkan, itu sudah cukup untuk melawan keluarga Rubianto dan keluarga Gabino. Hanya saja, ada sesuatu yang tidak aku pahami. Bagaimana Anda tahu bahwa keluarga Winata sangat membutuhkan formasi harta karun tebing sian? Bab 752, hancurkan keluarga Yuliandi. "Aku menebaknya." Agam menguap dan berkata, "Aku pergi ke keluarga Winata kemarin dan merasa ada sisa formasi harta karun tebing sian di bawah. Selain itu, kedua keluarga itu terletak di utara dan selatan. Kalau menggunakan formasi harta karun tebing sian untuk menggemakan keluarga Yuliandi, akan dapat mewujudkan pengepungan dan pembunuhan. Ini adalah metode yang paling aman dan paling efektif." Yofi memberinya acungan jempol dan berkata, "Saya hanya tahu bahwa Anda sedang beristirahat, tapi tidak tahu bahwa saat Anda tertidur, Anda sudah mengatur situasinya." Agam menatap Yofi aneh dan berkata, "Aku hanya bercanda, apa kamu benar-benar percaya?" Yofi tertegun. "Sebenarnya, meskipun aku berada di dalam ruangan, setiap gerakan keluarga Yuliandi berada dalam jangkauan persepsiku. Keluarga Gabino dan keluarga Rubianto sangat licik. Untuk mencegah mereka menyerang terlebih dahulu, aku harus melakukan ini." Agam mengangkat bahunya dan berkata. Yofi tercengang dan berkata, "Jangkauan persepsi Anda bisa meliputi seluruh keluarga Yuliandi? Kenapa kami tidak merasakannya? Kalau aku memberitahu kalian, apa lagi yang bisa aku lakukan?" Kata Agam sambil memandang sinis. Yofi terkesiap dan tiba-tiba teringat satu hal. Guru merupakan ahli dalam metode pengobatan dan mahir dalam Feng Shui. Apa dia juga merupakan seorang seniman bela diri kuno yang kuat? Betapa menakutkannya memiliki 3 kekuatan transenden pada saat bersamaan. "Jadi, Anda juga tahu tentang keluarga Budi Ono?" Yofi bertanya dengan ragu-ragu. "Kalian tidak perlu khawatir tentang keluarga Budi Ono. Karma mereka sudah berbuah. Kalian boleh mengabaikannya karena langit akan memberi mereka hukuman." Agam menunjuk ke langit dan menjawab pelan. "Kecuali Haben, seluruh keluarga Budi Ono akan diadili dan mereka tidak akan bisa kabur dari hukuman." "Langit?" Yofi menatap langit yang berada 5.000 km jauhnya dan dia perlahan-lahan menjadi terkesiap.
Guru tidak terkejut saat mendengar tentang keluarga Budiono dan bahkan sudah memastikan nasib mereka. Mungkinkah dia melakukan hibernasi di kota Yogantara untuk berurusan dengan keluarga Budiono? Berurusan dengan klan tersembunyi? Begitu pikiran itu muncul, Yofi merasakan napasnya tersumbat. Begitu berani, sombong, dan percaya diri. Melihat penampilan acuh tak acuh Agam, Yofi menahan kata-katanya. Dia menyadari bahwa selama ini dia memikirkan masalah berdasarkan tingkatannya. Jika dibandingkan berdasarkan alam dan ketinggian, dia tertinggal jauh. Keadaan pikiran gurunya jelas bukan sesuatu yang bisa dia pahami. Mulai sekarang, aku akan melakukan kultivasi pengasingan. Tolong bantu bilang ke keluarga Yuliandi, jangan biarkan siapapun menggangguku, kata Agam. Karena keluarga Budiono sudah datang ke kota Yogantara, berarti Haben juga akan segera muncul. Sebelum itu, keturunan leluhur naga dan tubuh penguasa neraka harus benar-benar terintegrasi untuk memperkuat kekuatan mereka. Yofi berdiri dan membungkuk. Hanya terlihat Agam duduk di bangku dan sedang menutup matanya. Dia sepertinya menyatu dengan langit dan bumi. Dia jelas berada di depan Yofi, tetapi Yofi tidak bisa merasakan keberadaannya. Alam dan kekuatan seperti itu jauh melebihi pemikiran Yofi. Yofi berseru diam-diam dan berbalik meninggalkan halaman. Ketika dia melangkah keluar dari halaman, dia dihadang oleh kekuatan spiritual di belakangnya dan sepertinya halaman kecil itu juga menghilang. Malam hari di keluarga Winata. Puluhan orang berkumpul di sebuah ruangan di halaman. Mereka semua adalah tetua keluarga Winata. Hampir setengah dari para ahli berkumpul di sini. Hari ini, William bersama beberapa orang pergi ke keluarga Yuliandi untuk membahas masalah pernikahan. Aku pikir mereka mungkin sedang mencari cara untuk menghadapi keluarga Rubianto dan keluarga Gabino. Seorang tetua mencibir. Biarkan saja mereka. Tidak peduli bagaimana persiapan mereka, dengan adanya campur tangan keluarga Budiono, mereka akan tetap hancur. Adelio tersenyum menghina dan melanjutkan. Selanjutnya, Tuan Yandi sudah kehilangan kesabarannya. Setelah besok, dia akan menggunakan kekuatannya untuk meminta kunci. Saat itu, kita akan merebut keluarga Winata secepat mungkin. Setelah berjasa, ada kemungkinan kalau para junior kalian bisa masuk dan menjadi murid sekte luar klan Keraton Estral. Mendengar ini, para tetua tampak gembira. Jika mereka bisa memasuki klan Keraton Estral, walaupun hanya murid sekte luar, garis keturunan mereka juga akan berkembang. Ini juga alasan utama mereka mengkhianati William dan ikut dengan Adelio. Pada saat ini, seorang tetua masuk dari luar dan berkata, Tuan, formasi racun emas telah disiapkan tanpa ada yang menyadarinya. Kalau keluarga Rubianto dan keluarga Gabino menyerang, kita bisa mengaktifkan jajaran tersebut. Pada saat itu, William dan rombongannya akan menjadi sasaran. Baik. Adelio menjawab sambil menyeringai. Setelah besok, situasi di kota Yogantara akan benar-benar berubah. Keluarga Winata aku akan menjadi keluarga besar generasi baru. Hidup Tuan! Saat fajar, kota Yogantara seperti binatang raksasa yang sedang tidur dan samar-samar penuh dengan aura yang mengintimidasi. Di keluarga Rubianto, wash! Beberapa aura kuat meledak. Sesaat, sosok itu turun dari langit yang gelap dan aura kuat menyapu seluruh keluarga Rubianto. Xavier tiba-tiba muncul. Orang-orang itu tiba-tiba berlutut dan berkata, Tuan! Bagaimana pemulihanmu? Tanya Xavier samar. Sudah kembali ke puncak. Cukup untuk menghancurkan keluarga Yuliandi. Yang berbicara adalah guru utama Henry, seorang pria tua yang terlihat seperti pohon mati. Baik. Xavier melirik para ahli keluarga Rubianto yang berkumpul di bawah dan suaranya yang samar terdengar. Sebarkan berita dan tutup radius 1.500 meter dari keluarga Yuliandi. Bunuh kalau ada yang mendekat. Baik. Beberapa anggota keluarga Rubianto bergegas pergi sebagai tanggapan dan satu persatu telepon di kantor kota Yogantara berdering. Kekuatan keluarga Rubianto telah lama diintegrasikan ke dalam dunia sekuler. Perintah-perintah itu juga membuat orang-orang di kantor merasa seperti sedang menghadapi musuh. Tanpa peduli tengah malam, berbagai perintah dikeluarkan. Beberapa jalan menuju keluarga Yuliandi ditutup sementara dengan alasan pembangunan jalan dan alasan lainnya. Bagaimana persiapan keluarga Gabino? Xavier kembali bertanya. Semuanya sudah siap, tunggu saja keluarga Rubianto aku bergerak. Sekelompok orang licik. Tapi, sama saja dengan atau tanpa mereka. Tidak butuh waktu lama untuk sampai giliran mereka. Xavier tersenyum dingin dan melihat ke dalam kegelapan. Dia membungkuk sedikit dan berkata, Tuan Satya, masih perlu Anda untuk mengendalikan situasi hari ini. Sebuah keluarga kecil dapat dihancurkan dengan mudah. Ruang itu terdistorsi dan sosok Satya muncul begitu saja. Kekuatan alam langit tingkat 8 yang dia pancarkan membuat semua orang kewalahan. Namun, mereka jadi makin bersemangat. Dengan bantuan keluarga Budiono,
seluruh kota Yogantara akan diinjak-injak di bawah kaki mereka. Oke. Xavier mengangguk perlahan dan melambai. Ayo pergi. Begitu suara terdengar, ratusan orang dari keluarga Rubianto bergegas menuju ke arah keluarga Yuliandi. Hei, keluarga Yuliandi. 3 hari yang lalu, aku meminta kalian untuk tunduk, tapi kalian menolak. Hari ini, aku akan menginjak-injak kalian di bawah kakiku dan memberitahu kalian bahwa keluarga Rubianto tidak bisa disinggung. Nevan menyeringai saat melihat kejadian ini. Ini adalah momen gemilang keluarga Rubianto. Setelah hari ini, keluarga Rubianto akan menjadi terkenal dan menjadi keluarga besar yang tidak dapat diabaikan di alam G. Sebagai tuan kedua dari keluarga Rubianto, dia juga akan bangkit dan menjadi eksistensi yang ditakuti oleh semua orang.